sebelum menjadi sebuah memburuk ya, ayo ajak anak sulung Anda itu agar dia bisa punya keterampilan hidup atau life skill tadi. Ya. Nah, dalam mengasah soft skill dan life skill, tantangan terbesarnya Mhm. sebetulnya adalah bagaimana melakukan diri sendiri. Dan Bunda akan memberikan 10 life skill yang perlu dipelajari anak muda zaman sekarang karena ini 10 life skillnya harus dipelajari ke diri Bunda ya Ya. agar kita seimbang tadi ya. Baik, boleh Bun silakan untuk dibagikan nih apa saja 10-nya di antaranya silakan Bunda. Buat sahabat Arum dan juga sahabat MK yang sedang mendengarkan serial Cinta pada Mohon Malam maaf Hari Bun, ini. suaranya tidak terdengar nih. Halo, kedengeran nggak Mas? Oke, sudah. Oke, Bunda ulangi ya, sahabat Ya. MK dan juga sahabat Arum yang malam hari ini lagi Ya. mendengarkan. Hah? Yang pertama, life skill yang harus dipunyai oleh anak-anak zaman sekarang adalah mengenal diri sendiri. Oke. Ini Maksudnya penting gimana? ya Bun ya. Penting. Know yourself gitu ya. Ya, betul. Know yourself itu sangat penting. Kenapa? Karena kita harus tahu karakter kita, kekuatan kita, kelemahan kita, apa tujuan hidup kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita tidak Oke. sukai. Itu kita Oke. harus gali loh dari sekarang. Oke. Kalau kita Baik. mau menjadi orang yang sukses ya, Mm-mm. semakin baik kita mengenal diri sendiri, semakin cepat pula kita menyadari ketika kita sedang dalam kondisi stres atau tertekan. Itu yang Bunda Oke. rasakan sih. Jadi kalau kita tahu Ya. bahwa pemicu yang seperti ini akan membuat Bunda stres, kita kan bisa menghindari. Hmm. Karena kita sudah mengenal diri sendiri. Ya. Ketika ada orang ngomong seperti ini akan membuat saya stres nih. Oke, saya nggak akan dekat-dekat sama orang seperti itu. Hmm. Udah, keluar dari situ. Hmm. Makanya kita perlu mengenal diri sendiri. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, empati. Empati. Ya, empati itu membuat kita mampu memahami kebutuhan, perasaan, dan keinginan orang lain. Oke. Ya. Tadi kasusnya sahabat Arum ya, si anaknya ini kan menurut Bunda kurang empati. Betul. Dia tidak bisa memahami kebutuhan orang tuanya, perasaan orang tuanya, eh, keinginan orang lain mungkin yang ingin dia cepat-cepat lulus gitu ya. Dia tenang-tenang aja 8 tahun, yang biayain itu yang udah capek kali Ngap kan. ngap gitu ya. Jadi kalau kita berempati, kita bisa mampu menerima dan membayangkan bagaimana jika kita berada pada posisi orang lain gitu. Oke. Jadi dengan empati ini, maka interaksi sosial kita akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, tanpa empati, komunikasi kita dengan orang lain hanya akan menjadi satu arah aja. Oke, nanti malah dijawab kayak gini Bun. Ya nggak apa-apa lah kan memang kelulusan kan memang beda-beda setiap orang pasti pasti alasannya ada aja gitu ya. Ya, pasti seperti itu sih kalau orang yang memang pengen gagal ya. Iya, betul. Karena dia selalu punya excuse gitu loh. Selalu ada aja celahnya ya. Selalu ada alasan buat dia tidak mengerjakan sesuatu itu. Hmm. Itu namanya memang mental pecundang kalau udah kayak gitu ya, bukan mental Oke. pemenang gitu. Tapi kan Nah, sekarang kita belajar di sini bagaimana untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang sukses gitu ya. ya betul. Dengan life skill yang tadi Bunda kasih, udah dua, mengenal diri sendiri, dan yang Empati. kedua empati. Mhm. Nah ini untuk pesannya untuk sahabat Arum, coba digali deh dari 10 ini mana kira-kira yang memang anaknya belum ada ya. Kalau empati tadi Bunda lihat memang belum ada. Mhm. Ketiga, berpikir kritis. Oke. Nah, anak-anak zaman sekarang itu, kalau Bunda lihat, eh, susah untuk berpikir kritis ya. Karena semuanya tuh tanpa proses, apa-apa instan. Instan. Ya Ya. enggak? Mhm. Jadi, kekuatan untuk berpikir kritis ini harus dilatih. Bagaimana kita bisa mencerna secara objektif masalah-masalah yang ada. Ya. Terkadang kalau anak sekarang itu ada berita di media sosial seperti itu langsung share tanpa kita melihat dulu Melihat. apakah ini benar atau tidak gitu ya. Ya. Kira-kira seperti apa, kalau di posting seperti ini kira-kira orang lain suka apa enggak, menyakiti orang apa enggak gitu. Mhm. Atau ketika kita komentarin postingan orang lain, kita nggak bertanya pada diri sendiri, kalau kita digituin enak nggak sih gitu. Ya. Nah, jadi dengan membanjiri informasi yang ada sekarang ini di zaman serba internet, serba digital,
Pemikiran kritis itu adalah sikap yang bisa memandu kita bagaimana harus bersikap, bagaimana harus memahami konteks dan memahami orang lain. Berpikir kritis seperti itu. Semakin kritis Oke, kita berpikir, maka semakin sehat juga kita jadinya. Itu Mas. itu ya. Harus Kritis, ya. dibangun berpikir kritis. Ya, harus itu. Berpikirnya jangan cuma sedikit-sedikit, tapi kalau kalau di Bunda itu belajar tentang HOTS gitu, berpikir HOTS. HOTS itu Berpikir hot. high order thinking. Oke, high Bukan cuma order thinking. bukan high order thinking skill HOTS itu ya. Jadi jangan cuma sekedar eh, apa ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi kita harus berpikir yang lebih out of the box, anti mainstream. Itu berpikir kritis ya. Oke. Lalu yang keempat, Keempat, berpikir kreatif. penting juga ini di Oh eh, iya, zaman sekarang. generasi sekarang itu memang harus punya tingkat kreativitas yang tinggi. Mhm. Kalau enggak nggak bisa bersaing, Mas. Ya, betul. Segala sesuatu bisa dilakukan dengan cara yang sama, tapi Mhm. bisa dikemas dengan cara yang berbeda. Itulah kreativitas. Ya, Makanya kalau memang kita mampu menciptakan ide-ide baru, sudut pandang baru, originalitas dari karya-karya kita, dan kita juga berkolaborasi dengan teman-teman, melakukan sesuatu yang berbeda gitu ya, ya, itu akan sangat penting untuk masa depan teman-teman semua, untuk anak-anak muda zaman sekarang. Karena untuk zaman sekarang itu tidak bisa bekerja sendirian. Kita lebih baik berkolaborasi, memadukan ide-ide bersama menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi sesuatu yang unik gitu. Itu yang harus kita lakukan ya di era zaman sekarang. Lalu yang kelima, membuat keputusan. penting Nah, juga ini, Bun. wah, nah sekarang itu kalau ditanya aja gini ya. Mau Uh, makan di mana? Terserah. itu udah bener nggak ngomong ya? Nggak ngomong ya, itu nggak ngomong Mas Kemal. Sorry, mewakili, Bun. Mau pilih mana ya? Pilih itu, kamu mau Mau kuliah di mana? Heeh, betul. Terserah. Iya. Mau kuliah aja terserah gitu. Atau ngikut teman biasanya, Bun. Atau ikut temanku aja, temanku di situ, aku juga di situ aja deh gitu. Iya. Making a decision tuh kayaknya tidak selalu mudah ya buat Iya. kita gitu. Tetapi skill itu dibutuhkan. Karena kalau kita tidak bisa memutuskan dari hal-hal kecil saja yang terjadi dalam hidup kita, bagaimana kita mampu mengubah hal-hal besar yang ada dalam hidup kita? Betul. Pokoknya Bunda paling Setuju. nggak suka kalau misalnya orang ditanya, jawabannya terserah. Terserah. Itu paling nggak suka. Termasuk sama Gemes ya, anak-anak Bun ya. muda dan suami Bunda. Kalau Bunda tanya, dikasih dua pilihan, mereka jawabannya terserah, Bunda langsung marahin itu. Padahal udah dikasih dua pilihan loh. Iya udah dikasih Udah. dua pilihan. Kecuali kalau kita nggak kasih pilihan Iya, ya gitu. bener. Iya udah kasih pilihan, kita ngomongin terserah. Bunda langsung nggak bisa, ada dua pilihan, pilih. Aku bilang gitu. Jadi harus, ini kita harus ajarkan. Nah ini orang tua Baik. tuh yang kadang-kadang ya udah kalau terserah biarin ibu aja yang memutuskan. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Biarin anak memutuskan. Ketika dia mengambil keputusan A dari antara A dengan B itu, yang memilih A, konsekuensinya sudah dia ambil gitu loh. Kalau kita yang mutusin kan nanti kalau nggak enak misalnya makanan ya, kamu mau ayam apa mau sate? Terus ternyata terserah gitu jawabannya. Kita pilih sate, ternyata satenya nggak enak. Anaknya nyalahin ibunya kan? Iya bener. Ah, aman nih gitu ya. Mas satu sih. Makanya jangan jangan sedikit-sedikit kalau mengambil keputusan ibunya lagi. Coba ajarin Oke. tuh sama anaknya sahabat Arum. Anaknya sudah disuruh untuk memutuskan belum gitu. Mhm. Itu Itu ya. yang kelima ya. Kelima. Betul. Lalu yang keenam, memecahkan masalah. Kenapa Bun emang memecahkan masalah itu perlu sebagai life skill? Oh iya, sekarang itu banyak anak-anak muda Mhm. tidak bisa memecahkan masalah yang akhirnya berakhir pada mengakhiri hidupnya. Iya. Iya, betul. Iya nggak? Betul. Masalah-masalah kecil sebetulnya. Putus sama pacar, putus sama kekasih, tahu-tahu berakhir dengan meregang nyawa sendiri. Itu kenapa? Itu masalah, tapi sebetulnya ada solusinya. Tetapi karena hal kayak gitu aja mereka nggak pernah dilatih, ketemu masalah seperti itu langsung mengakhiri hidup. Iya. Inilah yang harus kita kasih tahu ke anak-anak kita, bahwa ketika mereka ada masalah, orang tua itu jangan terlalu ikut campur, biar mereka menyelesaikan dulu. Karena
nanti di kehidupan yang realnya gitu ya, mereka sudah nggak ada dengan orang tuanya, itu akan mempengaruhi kesehatan mental mereka, juga kesehatan fisiknya gitu ya. Kalau mereka dari sejak muda itu tidak pernah bisa memecahkan masalah. Betul. Tapi mungkin tadi yang mengambil keputusan akhirnya nyambung ya Bun ya. Nggak mau ngambil keputusan karena meminimalisir permasalahan. Bisa jadi ya Bun ya. Nah, jadi, Ya. nah ini juga banyak yang terjadi kasus perceraian misalnya ya. Mhm. Karena memecahkan masalah itu mereka nggak mau repot, ya udah cerai aja gitu. Salah jalan salah satunya. Salah satu jalan Simple gitu ya. simple, nggak mau pakai proses gimana gimana karena tadi memecahkan masalahnya itu ya udahlah yang paling gampang aja kira-kira apa gitu. Hmm. Nah, itu yang harus kita latih kepada anak-anak kita bahwa memecahkan masalah ini sebuah hal yang sangat penting dan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Itu yang Oke. ke-6. 6. Yang ke-7, Ya. ini relasi interpersonal. Apa itu? Relasi interpersonal itu gimana sih kamu berhubungan dengan orang di sekitarmu? Berapa orang sih teman-teman kamu? Berapa orang sih di jaring kamu? Ya. Semakin banyak hubungan yang terjalin, artinya Anda punya interpersonal skill yang baik. Nah, skill ini membantu kita mengakhiri hubungan dengan orang lain jika memang harus diakhiri ya. Ya. Artinya kan kalau ada orang yang udah relationship-nya ini toxic tapi nggak bisa mengakhiri. Ada kan yang seperti itu? Ada Bun. Yang punya teman toksik gitu ya, malah mempengaruhi ke hal yang nggak benar dan segala macam, akhirnya membuat kita juga terjerumus ke dalam itu. Ya. Makanya relasi interpersonal ini sangat penting buat kita biar kita juga tahu kalau kita berada di lingkungan yang positif, kita juga akan selalu positif. Kalau kita ada di lingkungan orang-orang yang juara, kita juga akan jadi salah satu yang juara. Kalau kita ada di lingkungan orang-orang yang bau sampah, kita juga akan terbawa sampah yang sama. Makanya carilah relasi interpersonal yang memang sangat mendukung Anda untuk bisa menuju ke masa depan yang lebih baik. Ya, itu yang ketujuh. Ketujuh. Ya. Yang kedelapan, Kedelapan. nah ini komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif itu sangat penting ketika kita ngobrol dengan orang lain karena masalah-masalah di dalam hidup ini sebetulnya kan adanya bagaimana kita menyampaikan komunikasi ya Mas. Betul. Kalau kita bisa mengekspresikan diri secara verbal dan non-verbal sesuai dengan situasi tertentu dan juga budaya setempat misalnya, maka kita akan punya kekuatan untuk mengungkapkan pendapat, keinginan, kebutuhan, gitu kan. Dengan komunikasi yang baik juga, maka kita juga bisa minta saran sama orang lain dan bisa mengatasi stres, mengelola emosi kalau komunikasi kita baik dengan orang lain. Misalnya komunikasi yang baik ini kalau kita salah ya, salah texting nulis gitu kan, bisa jadi ribut nggak Mas? Ya. Ya. Iya Gitu. kan? Bisa jadi ribut kan kalau kita salah kalimat Salahnya. ya. Iya betul. Bahasa teks dengan bahasa Bahasa ngobrol terkadang ngobrol. berbeda. Ya. Nah itu yang Bunda bilang komunikasi yang efektif. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan situasinya dan juga dengan budaya setempatnya. Karena kata-kata itu terkadang menurut orang Jawa itu kayak gitu tuh halus gitu. Tapi kalau kata orang Medan misalnya, itu kasar misalnya Kasar. gitu. Beda-beda budaya Beda kan. budaya Jadi betul. harus disesuaikan sehingga kita punya komunikasi yang efektif dengan orang lain. Itu yang kedelapan. Nah yang kesembilan, mengatasi rasa stres. Oke. Karena impossible deh kita hidup tanpa stres. Benar nggak sih Mas? Betul. Ya Emang hidup. pernah nggak sih nggak stres? Mas pertanyaannya gitu langsung ya. Jadi mungkin semenjak saat kita sudah mulai balik ataupun ibaratnya sudah masuk ke 15 tahun ke atas gitu Bun. Kalau saya sih merasa 15 tahun ke atas itu adalah fase yang wah ini stres benar-benar harus Iya. bisa dikelola karena hidup benar-benar yang menentukan adalah ya sekarang kita yang jalani gitu. Nggak ada lagi yang ya mungkin ada bantuan tapi kan tidak sesering yang dulu masih kecil ketika Iya. nangis boleh didiemin atau apa dan sebagainya Ya. gitu sih Bun. It's almost impossible to live without stress. Ya. Nggak mungkin deh, Bunda juga sama gitu. Makanya kalau kita melangkah menghadapi tantangan yang mungkin memicu rasa stres, Ya. tapi kita harus kelola, terutama di saat pandemi sekarang ya, banyak banget yang bikin kita stres.
penting, harus banget Tuh. nih. Ya, itu yang mengatasi rasa itu gimana caranya. Nanti ini dibahasnya panjang sih kalau mau satu episode sendiri Episode. kali ya. Oke. Dan yang terakhir nih, Hmm, mengelola emosi. Ini paling penting. Emosi itu kan sebetulnya bagian dari hidup kita ya Mas. Itu iya, juga bagian dari naluri kita gitu. Sebagai seorang manusia ada muncul namanya emosi-emosi. emosi. Betul. Baik itu emosi yang seperti Senang. marah, Mm-mm. senang, sedih gitu kan. Nah ini kalau kita nggak bisa kelola, itu bisa Hmm, berdampak pada kesehatan kita dan juga kepada orang terdekat kita. Ya, cara kita mengelola emosi ini akan berpengaruh kepada masa depan kita juga. Sebab sudah ada penelitiannya bahwa kesuksesan itu ditentukan oleh kecerdasan emosi, bukan kecerdasan intelektual. Makanya kita harus pintar-pintar mengelola emosi.